Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kembali lagi ya bersama saya Muhammad Yusuf. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam materi ini ada beberapa ya subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang selanjutnya ada latar belakang lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada yang selanjutnya ada delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gratifikasi. Jangan kemana-mana ya, simak video berikut ini sampai dengan selesai. Bagi sahabat atau subscriber ya, bagi sahabat atau subscriber ASP TV ya dimanapun berada yang belum memberikan subscribe ya, memberi subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like, komen serta share juga videonya ya. Oke, kita masuk ya kepada pembahasan kita yang mana bahwa masuk kepada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia ya menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras ya dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Nah, politik pemberantasan korupsi itu sendiri ya tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Nah, lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah ya yang mengatur ya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan ya. Yaitu menerapkan ketentuan yang diatur ya di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum ya yang berwenang untuk memberantas korupsi ya dengan cara ya yang tegas, kemudian yang berani dan tidak pandang bulu ya. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada subpokok pembahasan yang pertama ya, yang bagian A yaitu sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi ini ya berbagai upaya pemberantasan korupsi ya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya sejak kemerdekaan ya, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan ya ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi ya. Nah, di antara peraturan-peraturan yang pernah perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di negara kita ya, ini ada beberapa nih. Yang pertama ada delik korupsi dalam KUHP. Kemudian yang kedua ada peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat ya, nomor VRT garis miring per Perpu garis miring 013 garis miring 1950 ya. Kemudian yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 ya PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian
Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang selanjutnya ada TAP MPR nomor ya 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian nih yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, yang sebagaimana telah diubah juga pada tahun 2019. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC ya, jadi United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2002 nih ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang praserta masyarakat dan pemberian penghargaan ya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, itu sejarah ya dari lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi ya, dari sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, jadi terkait dengan tindak pidana korupsi ini banyak sekali aturan-aturan yang dibuat sebetulnya oleh pemerintah ya dari kemerdekaan juga, bahkan seperti yang dari awal kita sudah bahas ya, sejarah korupsi ini bukan saja lahir setelah kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaan pun tindak pidana korupsi ini sudah terjadi. Makanya dari kemerdekaan itu mulailah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus ya untuk menangani permasalahan tindak pidana korupsi ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pokok pembahasan yang selanjutnya ya. Masuk kepada bagian B ya. Bagian B ini mengatur terkait dengan latar belakang lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan korupsi. Nah, untuk memahami ya delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ya, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut. Ya, karena sebelumnya tindak pidana korupsi itu diatur, ada beberapa pasal ya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi dalam suatu undang-undang itu kan ada yang namanya lex specialis, derogat, lex generalis. Jadi hukum yang sifat khusus mengesampingkan yang hukum yang bersifat umum ya. Yang tadinya diatur dalam KUHP, tetapi ketika sudah ada lahirnya undang-undang yang khusus mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi itu, maka yang digunakan adalah hukum yang bersifat khusus itu atau undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ya. Makanya di sini ada delik-delik dalam KUHP, kemudian ada juga delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan korupsi. Jadi dari KUHP tadi itu dimasukkan kepada undang-undang yang terbaru itu ya. Nah, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi itu dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Nah, ada yang pertama ya, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undangnya. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang
ini ya adalah ada delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Nah, menurut berbagai literatur ya, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja. Nah, apa saja itu yang sebagaimana ya yang diatur dalam pasal 2, kemudian diatur juga dalam pasal 3, diatur dalam pasal 13, diatur juga dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh sahabat-sahabat atau mahasiswa semuanya boleh download terlebih dahulu undang-undang yang tadi ya untuk sebagai bahan kajian ya. Sahabat-sahabat, saya akan menyampaikan materi yang pokok-pokoknya saja ya. Nah, kemudian namun apabila kita berkaitan secara seksamanya apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya ya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang, akan tetapi ada pengambilan konsep ya, pengambilan konsep sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Nah, kemudian masuk yang kedua, tadi yang kedua yaitu delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ada delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP ya, yang aneh. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP ini yaitu ya delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa asas ya suatu berlakunya undang-undang itu kan ada asas legalitas, lex specialis derogat lex generalis. Artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum. Nah, KUHP ini adalah yang bersifat umum, kemudian lahirnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi ini, maka ini yang termasuk lex spesialis ya, undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang suatu tindak pidana korupsi. Maka yang bersifat umum sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, demikian sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila pembuat seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya akan diancam dengan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan lagi sebagai delik di dalam KUHP ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana korupsi, kalau sebelum mungkin ada undang-undang tindak pidana korupsi maka diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana itu. Tetapi setelah lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi maka diancam dengan undang-undang tindak pidana korupsi ya. Nah, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah pasal 5 sampai dengan pasal 12 ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, ini ada tabelnya juga ya, ada tabelnya pasal-pasal ya yang diadopsi dari KUHP kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nanti oleh sahabat atau sahabat ya atau rekan-rekan mahasiswa boleh kepada teman-teman mahasiswa semuanya nanti materinya akan kami kirim dan nanti dibaca ulang kembali materinya ya. Jadi ketika setelah dibaca ada hal-hal yang perlu ditanyakan jangan sungkan-sungkan, boleh tanyakan langsung ya, atau japri atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Kemudian yang tadi yang A nih, yang B nih, delik korupsi ditarik dari tidak secara mutlak dari KUHP ya. Kalau tadi secara mutlak, kemudian yang ini tidak secara mutlak. Nah, yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak ini dari KUHP adalah ya delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi ya. Diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Tetap berbeda dengan penarikan secara mutlak ya.
tadi ya, kalau ini ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seseorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi, maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ya. Nah, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu diambil dari pasal 220 ya, pasal 231, kemudian ada 421, ada 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti boleh cek oleh sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang poin C nih. Ada delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, berdasarkan undang-undang kita dapat membedakan ya 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. Nah, 30 perbuatan korupsi yang itu diatur dalam 13 pasal ya. Untuk mempermudah pemahaman kita, penjelasan atas delik-delik korupsi ini ya dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu ya. Nah, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ini ya, dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP ya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung ya. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi ya, yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Nah, adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang ini ya adalah masuk kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ada ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan keadaan tertentu dipidana mati dapat dicaduhkan. Nah, dapat dipidana mati juga ya. Nah, pasal 2 ini ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi ya. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum ya. Contoh misalkan ada instansi ya atau ada dinas yang sedang contohnya ya punya proyek ya pembangunan jalan atau pengadaan apa gitu ya. Nah, ini ikut campur atau sudah kong kali kong gitu kan dengan orang lain, dia tidak masuk struktural untuk mengurus hal tersebut. Nah, itu maksud dengan untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Kalau memang pejabat itu masuk kepada pasal 3 penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau memperkaya diri atau orang lain itu masuk kepada pasal 2 ya. Nah, memperkaya apa sih yang dimaksud dengan memperkaya ini ya? Memperkaya ini setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset nih, harta kekayaan dan atau kepemilikan. Itu yang dimaksud dengan memperkaya. Kemudian melawan hukum, yang seperti apa sih yang melawan hukum ini ya? Melawan hukum ini dalam arti formil yaitu perbuatan melawan undang-undang dan melawan hukum dalam arti material setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Itu ya yang dimaksud dengan
melawan hukum. Kalau secara formilnya melanggar suatu undang-undang yang ada ya. Kalau secara materinya tadi melawan kepatutan ya, kepantasan dalam masyarakat. Ada beberapa pasal ya. Tadi ada juga pasal 3 ya, ada pasal 3, kemudian nanti bisa baca oleh sahabat ya atau teman-teman mahasiswa semuanya. Ini ada pasal 13 juga, kemudian ada pasal 15 juga ya. Ada pasal 5 juga nih delik-deliknya. Ini banyak, ada pasal 11, ada pasal 12 ya, dan lain sebagainya. Nanti materinya dikirim nanti sama teman-teman mahasiswa, dibaca kembali saja ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu masuk kepada poin D, ini gratifikasi. Gratifikasi dalam awal-awal kita sudah bahas ya, ada gratifikasi negatif, kemudian ada gratifikasi yang sifatnya positif. Nah, gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, sebagaimana diatur dalam nomor 31 tahun 99 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal dengan sebagai gratifikasi. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 12B ya, gratifikasi diatur dalam 12B. Nah, di dalam penjelasan pasal 12B ya, ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi ya, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian ya, suatu pemberian. Nah, pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Saat contoh, ketika ada seseorang yang menangani suatu perkara ya, kemudian seseorang itu memberikan suatu imbalan baik berupa uang atau lain sebagainya kepada majelis yang memeriksa perkara tersebut dengan tujuan untuk memperlancar perkara tersebut ya, atau dalam ini untuk memenangkan perkaranya. Nah, nanti si majelis tersebut ya sebagai penerima suap ya, itu yang disebut dengan gratifikasi. Jelas sudah melanggar pasal 11 atau pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, pada prinsipnya ya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Dalam praktek penyelenggara negara, dalam praktek pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik katanya dengan pejabat, sehingga dalam hal seorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi ya, karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Ya, kurang lebih itu mengenai tentang gratifikasi. Nah, bagaimana kalau yang gratifikasi positif? Kalau yang tadi kan jelas gratifikasi negatif ya, ketika kita memberikan suatu hadiah seperti yang tadi sudah dijelaskan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, itu jelas demi memuluskan rencana atau tujuan kita, itu jelas suatu tindak pidana ya. Jadi dua-duanya bisa dikenakan pasal 11 dan pasal 12 ya. Nah, kemudian yang positif itu kita memberikan suatu hadiah atau suatu imbalan ya kepada orang lain tanpa ada tujuan apapun gitu. Jadi karena niat kita, ikhlas kita untuk memberikan sesuatu tersebut ya kepada orang itu tanpa pamrih ya, tanpa ada tujuan apapun, itu yang disebut dengan gratifikasi positif dan yang tidak berlebihan gitu kan. Itu boleh dilaksanakan, itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Nah, demikian ya materi yang saya bisa sampaikan. Kemudian ya, apabila ada hal-hal lain atau pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, atau ada yang bertentangan boleh memberikan sarannya agar kedepannya bisa
memberikan materinya untuk menjadi lebih baik ya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.